Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang utang piutang pajak yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Atik Rizkyani dan Nadia Sela Rahmayani. Pengertian utang pajak dan piutang pajak. Utang pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar bagi suatu instansi atau perusahaan yang menjadi wajib pajak. Utang pajak menurut Rohmat Sumitro dan Suparman Sumahamijaja tahun 2008, utang pajak merupakan utang yang timbulnya secara khusus karena negara atau kreditor terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti halnya yang dalam hukum perdata. Timbulnya utang pajak ada dua ajaran. Yang pertama, ajaran formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau oleh fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya tatbesten sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka sebelum ada utang pajak. Yang kedua, ajaran material, yaitu utang pajak timbul juga ada suatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian dari pembuatan-pembuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa. Dapat menimbulkan utang pajak yang pertama, perbuatan-perbuatan, misalnya pengusaha melakukan impor barang. Yang kedua, keabsahan, misalnya memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak. Yang ketiga, peristiwa, misalnya mendapat hadiah undian. Sifat utang pajak. Yang pertama, sifat memaksa yang tidak bisa dilakukan melalui surat paksa hingga pemberitahuan melaksanakan penyitaan. Kedua, dapat pula wajib pajak yang terutang menunjukkan orang lain untuk melunasi utang pajak yang dimilikinya. Ketiga, utang pajak dapat ditagih sekaligus tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Yang keempat, dapat dilakukan penyanderaan dan pencegahan untuk keluar dari wilayah Indonesia selama 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi. Kelima, mempunyai hak mendahului terhadap utang yang lain. Berakhirnya utang pajak. Yang pertama, pembayaran atau pelunasan. Kedua, kompensasi. Ketiga, penghapusan utang. Keempat, kadaluarsa pajak. Dan kelima, pembebasan. Piutang pajak. Piutang pajak adalah piutang yang muncul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dan telah dilaksanakan proses penagihannya. Piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dan telah dilaksanakan proses penagihannya. Pengakuan piutang pajak ini disebabkan adanya potensi pendapatan negara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 29 Tahun 2007. Piutang pajak merupakan hal yang wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang pajak yang melampaui satu periode berikutnya. Maka, piutang pajak disajikan dalam neraca laporan keuangan pemerintah pusat sebagai aset. Berikut penagihan piutang pajak secara umum. Yang pertama, surat teguran. Kedua, surat paksa. Ketiga, surat perintah melaksanakan penyitaan. Keempat, lelang. Dasar hukum penagihan piutang pajak. Berdasarkan proses penagihan piutang pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, diatur dalam beberapa hal. Yang pertama, hak untuk melakukan penagihan piutang pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak dinyatakan kadaluarsa
Setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan meninjaukan kembali. Yang kedua, kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tertangguh apabila diterbitkan surat pajak dan dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penghapusan piutang pajak. Prosedur penghapusan piutang pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pasal 24 dan dijelaskan lebih lanjut dalam KMK Nomor 565 KMK.04 dan KMK Nomor 56 KMK 04 Tahun 2000. Piutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT yang meliputi pokok pajak, kenaikan bunga, dan denda. Penghapusan kerugian piutang. Kewajiban menyertakan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dilakukan kepada kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar, bersama dengan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang bersangkutan, atau sebagai lampiran. Daftar piutang harus memuat data dan informasi mengenai nama, alamat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, serta jumlah piutang yang nyata tidak dapat ditagih. Kredit pajak. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan, setelah diketahui jumlah pajak terutang wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat mengurangi pajak terutang dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kredit pajak tersebut berupa yang pertama, potongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Perpajakan. Ketiga, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa hadiah, dan penghargaan dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Keempat, pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kelima, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Keenam, pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang. Kredit pajak, contoh, pajak penghasilan yang terutang, 80 juta. Kredit pajak, yang pertama pemotongan pajak dari pekerjaan pasal 21 5 juta, pemungutan pajak oleh pihak lain pasal 22 10 juta, pemotongan pajak dari modal pasal 23 5 juta, kredit pajak luar negeri pasal 25 15 juta, dibayar sendiri oleh wajib pajak pasal 25 10 juta, jumlah pajak penghasilan yang dapat dikreditkan
45 juta. Pajak penghasilan yang masih harus dibayar 35 juta. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak di atas, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud di atas, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian surat pemberitahuan kredit pajak yang dapat dikreditkan. Pajak adalah pajak penghasilan pasal 21. Wajib pajak orang pribadi dapat mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan mengkreditkan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemotong pajak penghasilan pasal 21. Dalam tahun pajak yang bersangkutan, baik terhadap wajib pajak sendiri maupun terhadap istri wajib pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak atau anak angkat yang belum dewasa. Jumlah yang dapat dikreditkan adalah sejumlah nilai yang tercantum dalam formulir 1721A1, angka 21 dan atau dari formulir 1721A2, angka 18 dan atau bukti pemotong pajak penghasilan pasal 21 tidak termasuk pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 22 meliputi pajak penghasilan yang telah dipungut dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Yang kedua, Direktorat Jenderal Bendahara pemerintah baik ditingkatkan pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, nomornya salah. Baik usaha memiliki negara dan badan usaha milik daerah yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara atau APBN dan atau belanja daerah APBD, kecuali badan-badan tersebut pada butir. Bank Indonesia atau BI, Perusahaan Pengelola Aset atau PPA, Badan Urusan Logistik atau Bulog, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, PT Perusahaan Listrik Negara PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN. Selanjutnya, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjukkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Selanjutnya, produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak gas dan pelumas. Yang terakhir, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjukkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas pembelian barang-barang untuk keperluan industri atau ekspor, mereka dari perdagangan pengumpul. Kredit pajak. Yang dapat mengkreditkan pajak adalah pajak penghasilan pasal 21.
Pajak penghasilan pasal 21 meliputi pajak penghasilan yang telah dipotong dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh pemotong pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kecuali pemotong pajak penghasilan yang bersifat final. Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan. Sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perhitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara. Pajak penghasilan pasal 26, pemotong pajak atas wajib pajak luar negeri adalah bersifat final, namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, huruf B dan C, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan atas penghasilan wajib pajak yang pribadi atau badan luar negeri, yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pemotong pajaknya tidak bersifat final sehingga pemotongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Sela Rahmayani. Terima kasih Mbak Atik. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai utang piutang pajak. Pengakuan utang piutang pajak. Di sini ada PPN keluaran, pemungutan PPh 21, pemungutan PPh 22, dan pemungutan PPh 23 dimasukkan sebagai utang pajak, dan ada PPN masukan, pemungutan PPh 22, pemungutan PPh 23 dimasukkan sebagai pajak dibayar di muka, dan termasuk PPh final yaitu dibebankan. Contoh pencatatan utang pajak dan piutang pajak. Yang pertama, ada hutang pajak penghasilan, dan kedua ada hutang piutang PPN dan PPNBM. Pajak penghasilan pasal 25 yaitu pelunasan sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan dilakukan dengan membayar angsuran bulanan sesuai dengan ketentuan pasal 25. Pembayaran angsuran merupakan pembayaran di muka terhadap hutang pajak penghasilan yang akan dihitung sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 21. Jika dicatat dari posisi pemberi gaji, gaji maupun sejenisnya yang menjadi penghasilan karyawan merupakan beban biaya bagi perusahaan. Pembebanan gaji untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dilakukan dengan cara accrual basis. Artinya, gaji bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya menjadi biaya bulan Desember. Contoh, Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status TK0, mendapat gaji kotor sebesar tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta rupiah. Dari informasi penghasilan ini diketahui potongan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 22 juta rupiah, maka pencatatannya dalam jurnal sebagai berikut. Di debit yaitu ada gaji sebesar 180 juta, di kredit ada kas atau bank sebesar 158 juta, dan di posisi kredit lagi ada utang pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebesar 22 juta rupiah. Pajak penghasilan pasal 22. Dipungut dari potensi penghasilan yang terdapat dalam transaksi impor atau penghasilan yang terdapat dalam transaksi atau kegiatan di bidang lain. Contoh, pada tanggal 15 Juli 2018, pabrik kertas Sinar Bulan menjual kertas secara kredit kepada PT Marita.
distributor yang beroperasi di wilayah Jawa Timur. Jumlah harga jual 300 juta, harga pokok sebesar 225 juta. Pabrik kertas sinar bulan wajib memungut PPh pasal 22 dengan tarif 0,1% dari harga jual. PPh pasal 22 yang dipungut berjumlah sebesar 300.000. Dari 300 juta dikali 0,1%. Di sini pencatatan dalam jurnal yaitu di debit ada piutang dagang sebesar 300.300.000 rupiah dan di posisi kredit ada penjualan sebesar 300 juta dan utang PPh 22 sebesar 300.000. Pajak penghasilan pasal 23. Tarif pajak atas objek pemotongan PPh pasal 23 adalah 15% atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah ataupun sejenisnya. Kemudian untuk objek pajak sewa dan penghasilan lain serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21 dikenakan tarif 2%. Perlu diingat, bagi wajib pajak menerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, besar tarif pemotongan pajak penghasilan akan lebih tinggi 100%. Contoh jurnal PPh pasal 23 dengan tarif potongan 2%. PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta rupiah tunai. Di sini ada pencatatan jurnal PPh 23 atas imbalan jasa konsultan PT Sejahtera kepada CV Indah. Yaitu kas sebesar, di posisi debit ada kas sebesar 19.600.000 rupiah, dan PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 400.000 rupiah, dan di posisi kredit ada pendapatan jasa konsultasi sebesar 20 juta rupiah. Penjelasannya yaitu berdasarkan ketentuan PPh pasal 23, imbalan sehubungan dengan jasa konsultan dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto. Jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah 400.000 dari 20 juta dikali dengan 2%. Akun PPh 23 dibayar di muka adalah aset lancar yang akan ditutup atau dikreditkan ke pajak penghasilan terutang pada akhir tahun fiskal. Contoh jurnal PPh pasal 23 dengan tarif potongan 15%. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS, PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. PT Perkasa adalah wajib pajak badan yang atas dividen yang diterimanya tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto. Kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300 juta rupiah. Dari 3 miliar dikali 10%. Jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 45 juta dari 300 juta rupiah dikali 15%. Berikut ada pencatatan jurnal atas pajak penghasilan 23 atas dividen PT Perkasa. Di posisi debit ada piutang dividen sebesar 255 juta dan PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 45 juta rupiah. Dan di posisi kredit ada pendapatan dividen sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, PPN dan PPNBM. Contoh PPN. Pertama, pengusaha kena pajak A menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual sebesar 25 juta.
PPN yang terutang yaitu sebesar 25 juta dikalikan tarif PPN sebesar 10%, yaitu hasilnya Rp2.500.000. PPN sebesar Rp2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA, sedangkan bagi PKPB, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Berikut ada pencatatan jurnal penjual saat terjadinya penjualan, yaitu di posisi debit ada kas atau piutang sebesar Rp27.500.000, dan di posisi kredit ada penjualan sebesar 25 juta dan PPN keluaran sebesar 2.500.000. Dan jika ada transaksi pembelian, maka jurnal di bawah ini, yaitu di posisi debit ada pembelian atau persediaan dan PPN masukan, dan di posisi kredit ada kas atau utang. Contoh PPN BM. PKP ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual sebesar Rp10 juta. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPN BM sebesar 40%. Perhitungan pajak yang harus dipungut adalah PPN, dihitung dulu PPN-nya yaitu 10 juta dikalikan dengan 10% sama dengan 1 juta, dan PPN BM-nya yaitu 10 juta dikali dengan 40%, yaitu PPN BM-nya Rp4 juta. Pengkreditan pajak masukan dan keluaran pada PPN dan PPN BM. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Contohnya, pajak masukan yang dipungut oleh PKP sebesar Rp15 juta dari 10% dikalikan dengan Rp150 juta. Pajak keluaran yang harus dipungut sebesar Rp20 juta dari 10% dikalikan Rp200 juta. Selisihnya yaitu 5 juta harus disetorkan oleh PKP. Berikut ada jurnal pencatatannya, yaitu pada saat penyetoran PPN, di posisi debit ada PPN keluaran sebesar Rp20 juta, di posisi kredit ada PPN masukan sebesar Rp15 juta, dan PPN harus dibayar sebesar 5 juta. Yang kedua, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan dapat pula diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Contoh, pajak masukan yang dipungut oleh PKP sebesar 10 juta dari 10% dikali 100 juta rupiah. Pajak keluaran yang harus dipungut sebesar 6 juta rupiah dari 10% dikali 60 juta rupiah. Selisihnya sebesar 4 juta rupiah merupakan lebih bayar. Sehingga pencatatan jurnal pada saat penyetoran PPN-nya, yaitu di posisi debit ada PPN keluaran sebesar 6 juta rupiah, dan PPN lebih bayar sebesar 4 juta rupiah, dan di posisi kredit ada PPN masukan sebesar 10 juta rupiah. Demikian presentasi dari kami tentang materi utang piutang pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, bisa dipersilahkan di diskusi Gimit nanti. Terima kasih.